Assalamualaikum anak-anak kelas 4. Bertemu lagi dengan Bu Ina. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Pada video ini kita akan belajar tema 7 subtema 1 pembelajaran 3. Yuk disimak dengan baik. Selamat belajar anak-anak, tetap semangat dan jaga kesehatan. Mengapa di Indonesia terdapat berbagai suku bangsa? Nah, perhatikan gambar peta Indonesia berikut. Dari gambar peta Indonesia tersebut, diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut dengan kelompokmu. 1. Di pulau mana kalian tinggal? Misalkan saja di Jawa. Nah, ini kalian bisa mengisi sesuai pulau kalian masing-masing ya. Kemudian yang kedua, banyak atau sedikitkah pulau-pulau di Indonesia? Jumlah pulau di Indonesia menurut data Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia adalah sebanyak 17.504 buah. 7.870 diantaranya telah mempunyai nama, sedangkan 9.634 belum memiliki nama. 3. Menurut kamu bagaimana jarak dari pulau satu ke pulau lain? Jauh atau dekat? Ya, jauh. 4. Bagaimana kondisi alam setiap daerah di Indonesia? Alam Indonesia kaya akan keanekaragaman. Secara umum, Indonesia beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi terutama di beberapa daerah. Namun, memiliki beberapa jenis hutan di berbagai wilayah, yaitu hutan hujan tropis di Sumatera, Kalimantan, dan Papua, hutan musim di Jawa, sabana atau padang rumput di Aceh, Gayo, dan Madura, serta stepa di Nusa Tenggara. Wilayah Nusantara juga memiliki 3 kawasan persebaran fauna yang dipisahkan 2 garis Wallace dan Weber, yaitu kawasan Oriental, Peralihan, dan Australia. Sementara di bagian lautan banyak terdapat terumbu karang seperti di Sulawesi dan Papua yang kaya akan sumber daya laut. 5. Samakah kondisi penduduk di seluruh wilayah Indonesia? Mengapa tidak? Dikarenakan Indonesia memiliki bentuk relief yang tidak rata seperti kenampakan dataran tinggi, dataran rendah, sehingga menyebabkan konsentrasi penduduknya banyak yang menetap dan bekerja di daerah dataran rendah. Nah, bacakan hasil diskusi kelompokmu dengan kelompok-kelompok lain. Apa yang dapat kalian simpulkan? Indonesia kaya akan sumber daya alam dan keberagaman alam maupun penduduknya. Di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Apa penyebabnya? Di Indonesia terdapat banyak suku bangsa. Apa sajakah faktor-faktor yang menjadi penyebabnya? Adakah hubungannya dengan kondisi wilayah Indonesia? Diskusikan bersama kelompokmu, lalu bacakan hasil diskusimu di depan bapak atau ibu guru dan kelompok lain. Nah, supaya kalian tahu, mari kita baca. Berikut adalah faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Di Indonesia terdapat banyak keragaman, misalnya suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya keragaman dalam masyarakat Indonesia. Beberapa faktor yang dimaksud seperti berikut. Yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia sangat strategis, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Banyak pendatang menyebarkan agama, adat istiadat, dan kebudayaan negaranya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. 2. Kondisi negara kepulauan. Keadaan geografi Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 13.466 pulau. Ini berdasarkan data dari www.bakusultanal.go.id yang diunduh pada 5 Oktober 2016. Banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Tiap-tiap suku bangsa memiliki budaya sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia ada banyak suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. 3. Perbedaan kondisi alam.
Negara Indonesia sangat luas dan terdiri atas 13.466 pulau. Tiap-tiap pulau dibatasi oleh lautan. Selain itu, Indonesia merupakan negara vulkanis dengan banyak pegunungan, baik gunung berapi maupun bukan gunung berapi. Keadaan alam Indonesia tersebut memengaruhi keanekaragaman masyarakatnya. Kehidupan masyarakat pantai berbeda dengan kehidupan masyarakat pegunungan. Masyarakat pantai lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya, yaitu dengan menjadi nelayan. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan memiliki upaya sendiri untuk mempertahankan hidupnya. Mereka lebih memilih mata pencaharian yang berkaitan dengan relief alam pegunungan, misalnya seperti peternak atau petani sayur. Bagaimana dengan masyarakat yang tinggal di kota? Masyarakat yang tinggal di kota tentu tidak akan menjadi nelayan. Masyarakat kota cenderung untuk membuka usaha, bekerja di kantor atau bekerja di pabrik. 4. Keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat memengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lain. Kondisi ini menjadi penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Kemudian yang terakhir, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Masyarakat perkotaan relatif mudah menerima orang asing atau budaya lain. Sebaliknya, masyarakat pedalaman sebagian besar sulit menerima sesuatu yang baru. Mereka tetap bertahan pada budaya sendiri dan sulit menerima budaya luar. Itulah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Bagaimana dengan kondisi di daerahmu? Faktor apa yang menyebabkan suku bangsa di daerahmu berbeda dengan daerah lain? Bagaimana sikap kita terhadap keragaman suku bangsa di Indonesia? Keragaman suku bangsa hendaknya menjadi kekayaan bangsa. Hendaknya kita dapat menerima keragaman itu. Kita saling menghargai dan bekerja sama dengan semua suku bangsa di Indonesia. Dengan bekerja sama dan saling menghargai, kita akan hidup damai. Dari bacaan faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia di depan, tuliskan informasi baru yang kamu dapatkan. Diskusikan bersama teman sebangkumu, lalu bacakan di depan teman-temanmu. Kumpulkan tulisanmu kepada bapak atau ibu guru. Nah, di Indonesia ada ribuan suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Suku bangsa apa yang kamu lihat pada gambar di samping? Banyak ya, ada Jawa, Batak, Asmat, Dayak, Betawi, dan Melayu. Nah, bacalah dengan cermat teks berikut. Keragaman suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa termasuk bagian dari keragaman bangsa Indonesia. Ada banyak suku bangsa yang mendiami wilayah kepulauan Indonesia. Dibandingkan dengan negara lain, jumlah suku bangsa Indonesia menjadi yang terbesar di dunia. Suku bangsa Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik di pulau besar maupun pulau kecil. Berikut daftar suku bangsa di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Berikut daftar suku bangsa di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi yang pertama adalah Aceh. Suku bangsanya Aceh, Alas, Gayo, Gayolut, Gayolua, Singkil, Simolue, Anuk Jame, Tamiang, dan Kuat. Kemudian yang kedua Sumatera Utara. Suku bangsanya adalah Batak Angkola, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Toba, Ulu, dan Nias. Kemudian yang ketiga Sumatera Barat. Suku bangsanya adalah Mentawai, Minangkabau, Guci, Jambak, Piliang, Caniago, Tanjung, Sikumbang, dan Koto. Yang keempat Jambi. Suku bangsanya adalah Anak Dalam, Jambi, Kerinci, Melayu, Bajau, Batin, Kubu, dan Penghulu. 5 Riau. Suku bangsanya Akit, Melayu Riau, Rawa, Hutan, Sakai, Bonai, Laut, dan Talang Mama. 6 Kepulauan Riau. Suku bangsanya adalah Melayu Laut dan Batak. 7 Sumatera Selatan. Suku bangsanya adalah Gumai, Kayu Agung, Kubu, Pasemah, Palembang,
Ranau, Kisan, Komering, Ogan, Lematang, Lintang, Semando, dan Rejang. 8. Kepulauan Bangka Belitung, suku bangsanya adalah Bangka, Belitung, Lom, Sawang, Sekak, Pangkal Pinang, Melayu, dan Tobuali. Kemudian yang ke-9 Bengkulu, suku bangsanya adalah Enggano, Kaur, Lembak, Muko-Muko, Semendo, Serawai, Melayu, Sekah, Rejang, dan Lebong. 10 Lampung, ada Abung, Krui, Melayu, Lampung, Rawa, Semendo, dan Pasema. Kemudian yang ke-11 Banten, ini suku bangsanya adalah Baduy, Sunda, dan Banten. Kemudian yang ke-12 DKI Jakarta, suku bangsanya adalah Betawi. 13 Jawa Barat, suku bangsanya adalah Cirebon dan Sunda. Kemudian yang ke-14 daerah istimewa Yogyakarta, suku bangsanya adalah Jawa. 15 Jawa Tengah, suku bangsanya adalah Jawa dan Samin. 16 Jawa Timur, suku bangsanya adalah Jawa, Bawean, Madura, Tengger, dan Osing. 17 Bali, suku bangsanya adalah Bali Aga dan Bali Majapahit. 18 Nusa Tenggara Barat, suku bangsanya adalah Sumba, Bima, Dompu, Donggo, Mandar, Bali, dan Sasak. 19 Nusa Tenggara Timur, suku bangsanya adalah Alor, Rote, Timor, Sabu, Helong, Sumba, Dawan, Belu, dan Flores. Kemudian yang ke-20 Kalimantan Utara, suku bangsanya Tidung, Bulungan, Banjar, dan Dayak. 21 Kalimantan Barat, suku bangsanya adalah Dayak, Bidayuh, Desa, Iban, Kanayatan, Kantu, Limbai, Mali, Mualang, Sambas, Murut, Ngaju, Punan, Oddanum, dan Kayan. Yang ke-22 adalah Provinsi Kalimantan Tengah, suku bangsanya Dayak, Baradia, Bawo, Dusun, Lawangan, Mayan, Oddanum, Punan, Siang Murung, Ngaju, Manyan, Dusun, Lawangan, Bukupao, dan Oddusun. Kemudian provinsi yang ke-23 adalah Kalimantan Timur, suku bangsanya Dayak, Bulungan, Tidung, Kenya, Burusu, Abai, Kayan, Bajau Berau, Kutai, dan Pasir. 24 Kalimantan Selatan, suku bangsanya Dayak, Banjar, Rekumpai, Bukit, Pitap, Orang Barangas, Banjar Hulu, dan Banjar Kuala. 25 Sulawesi Utara, suku bangsanya Sangir, Talaut, Minahasa, Bolang, Memendau, dan Banti. Kemudian provinsi yang ke-26 adalah Sulawesi Tengah, suku bangsanya Kailili, Pamona, Mori, Balatar, Wana, Ampana, Balantak, Bungku, Buol, Dampeles, Dondo, Kulawi, Lore, dan Banggai. Yang ke-27 Provinsi Gorontalo, suku bangsanya Gorontalo, Suwawa, Atinggola, Mongondo, dan Bajo, Manado. 28 Sulawesi Tenggara, suku bangsanya adalah Laki, Malio, Muna, Kelisusu, Moronene, Wolio, Wononi, dan Buton. 29 Sulawesi Selatan, suku bangsanya adalah Makassar, Bugis, Toraja, Bentong, Duri, Konjo Pegunungan, Konjo Pesisir, dan Mandar. Kemudian yang 30 Sulawesi Barat, suku bangsanya adalah Mandar, Mamuju, Patai, Tosu, Munya, dan Mamasa. 31 Maluku, suku bangsanya adalah Ambon, Aru, Ternate, Tidore, Furu-Furu, Alifuru, Togutil, Rana, Banda, Buru, dan Tanibar. 32 Maluku Utara, suku bangsanya adalah Seram, Banda, Buru, Furur, Aru, Bacan, Gani, Kadai, Kau, dan Loloda. 33 Papua, suku bangsanya Arfak, Mandacan, Bausi, Piak Muyu, Ekagi, Fakfak, Asmat, Taure, Tobati, Dera, dan Dani. Kemudian yang terakhir, ini yang ke-34 adalah Papua Barat. Suku bangsanya adalah Doteri, Kuri, Simuri, Irarutu, Sebiar, Onim, Atam, Atori, Ayamaru, Aifat, Baham, Cambrau, Karas, Karon, Kuiwai, dan Biak. Nah, dari tabel di atas terlihat betapa banyak suku bangsa di Indonesia. Dalam satu provinsi bisa terdapat lebih dari satu suku bangsa. Namun semua suku bangsa dapat hidup berdampingan dalam persatuan dan kesatuan. Tugas hari ini. 1. Apakah kamu mengetahui suku bangsa yang mungkin ada di provinsi tempat tinggalmu?
Suku bangsa yang mungkin ada di provinsi tempat tinggalku. 2. Identifikasilah suku bangsa yang kamu temui di lingkungan tempat tinggalmu. Suku bangsa yang ada di wilayah tempat tinggalku. Selamat mengerjakan tugas anak-anak. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.